Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat teman-teman PPG Prajabatan tahun 2020 ataupun teman-teman setia Yoga Channel dan juga teman-teman pejuang P3K. Ya, semoga sehat selalu. Baik, pada video kali ini saya akan bercerita atau membahas tentang info PPG Prajabatan yang telah saya dapatkan, karena alhamdulillah saya sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2020 ya. Ada yang bilang sih PPG Corona gitu ya, PPG Corona ya. Baik, dimulai dari alur pendaftaran ya, alur pendaftaran PPG Prajabatan. PPG Prajabatan sendiri ini bisa dilakukan ataupun bisa diikuti oleh guru GTT juga bisa, guru PNS juga bisa. Jadi ada dua ya teman-teman. Jadi tidak hanya guru yang honorer saja ataupun GTT saja yang bisa, tapi guru PNS pun bisa mengikuti asalkan dengan syarat dia mendapatkan izin belajar ataupun izin dari pihak dinas ya selama 2 semester ataupun 1 tahun full untuk melaksanakan PPG Prajabatan. Seperti itu. Jadi untuk guru yang PNS masih bisa ikut dengan syarat mendapatkan izin dari dinas ya 2 semester ataupun 1 tahun. Untuk yang guru GTT bagaimana? Ya juga sama. Untuk angkatan saya ini karena angkatan corona, alhamdulillah full daring ya. Di PPG Prajabatan tahun 2020 full daring. Saya sendiri di LPTK Universitas PGRI Semarang ya, guru kelas, guru SD. Ya, alhamdulillah full daring. Jadi pada saat itu pendaftaran dibuka tahun 2019, terputus pada perubahan jadwal sampai 2-3 kali sampai tes selesai, lulus baru di tahun 2020, tepatnya di bulan Juli ya. Juli itu mulai pembelajaran awal full daring sampai sekarang. Dan sekarang masih pada tahap PPL 3 ya. Sebelum UKIN. Jadi sebentar lagi saya mau UKIN, teman-teman mohon doanya supaya bisa lulus setelah UKIN UP. Ya. Semoga apa yang saya share ke teman-teman dapat bermanfaat. Nah, kita kembali lagi ke alur pendaftarannya teman-teman. Jadi PPG ini mandiri ya teman-teman. Untuk yang prajabatan ini biayanya itu sekitar 8.500.000 per semester teman-teman. Ini ya. Ini memang benar, saya sendiri juga sudah bayar. Tetapi ini bisa diangsur teman-teman. Kalau di LPTK saya itu setiap 1 semester diberikan kesempatan untuk mengangsur 2 kali. Jadi 8,5 itu diangsur 2 kali. Yang pertama 4.500.000, kemudian angsuran yang kedua 4 juta ya. Jadi yang pertama 4.500.000, yang kedua 4 juta. Kemudian di semester yang kedua kemarin saya sudah membayar 4.500.000 dan ini sudah masuk semester genap, harusnya sudah mulai membayar 4 juta sisanya. Jadi total ada 17 juta rupiah, teman-teman. Nominal yang luar biasa ya. Kalau untuk guru honor memang mungkin sebagian memang bisa dikatakan sangat berat ya, berat. Tapi untuk yang mempunyai penghasilan tambahan ataupun sampingan masih bisa diikutilah, mungkin pun meskipun harus dalam kehidupan sehari-hari harus berhemat, tapi manfaatnya insya Allah lebih banyak daripada mudaratnya teman-teman. Jadi manfaat PPG Prajabatan ini yang mandiri meskipun terlihat mahal, tapi insya Allah manfaatnya luar biasa teman-teman. Nanti akan saya jelaskan manfaatnya apa saja di lain kesempatan atau mungkin nanti, tapi saya ini lebih fokus pada alur pendaftarannya teman-teman ya. Jadi
pada saat itu saya mendaftar itu mengikuti link pendaftaran PPG teman-teman. Linknya namanya ini tuh, PPG Prajabatan. Sebentar. Ya, ini teman-teman ya. Jadi ini pendaftaran PPG Ristek Dikti ini. Ya. Jadi, itu adalah linknya. Ya. Linknya ini teman-teman. Jadi awal mula masuk yaitu mendaftar ya. Mendaftar ini kita klik, kemudian kita ikuti alurnya dan pendaftaran ini 300.000 teman-teman. Jadi ketika kita mau daftar tuh nanti setelah persyaratannya pendaftar terpenuhi buat email, buat virtual account, ya, nanti akan diarahkan untuk membayar sebanyak nominal 300.000 itu di 2019 teman-teman. Kalau mungkin ketika nanti gelombang 3 dibuka, ya mungkin nggak tahu atau naik atau masih tetap, tapi kemungkinan masih tetap 300.000. Ya. Di PPG sendiri ini, Prajabatan ini sudah masuk gelombang kedua, teman-teman. Jadi gelombang kedua itu tersendat, teman-teman. Dia sempat tertunda, ya. Ada surat penundaan. Sebentar saya bukakan, teman-teman. Ya, ini. Jadi banyak yang tanya kapan PPG-nya dibuka. Nah, ini saja yang gelombang kedua masih ditunda teman-teman ya. Nah ini penundaan seleksi akademik gelombang kedua. Nah ini. Jadi menyampaikan informasi terkait penundaan seleksi akademik ini serta seleksi calon mahasiswa Prajabatan gelombang kedua. Jadi gelombang kedua itu sudah bayar pendaftaran teman-teman. Tapi dia posisinya sekarang itu belum ikut tes ya. Saya tekankan lagi belum ikut tes, tapi sudah membayar nominal 300.000 itu tadi pendaftaran. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang sudah mungkin ikut gelombang kedua, teman-teman harus sering-sering mengupdate atau melihat info yang ada di info PPG ya. Info PPG-nya ada dua teman-teman. Tadi info dari PPG sendiri, dan kemudian ada yang info dari Ristek Dikti ini teman-teman. Info dari PPG Kemendikbud ya, kemendikbud.go.id. Ini yang kedua. Tadi yang pertama adalah yang ini, pendaftaran PPG ini untuk yang mendaftar, khusus mendaftar, dan juga ada informasi-informasi yang umum. Tapi lebih khususnya nanti ketika sudah lolos bisa di LPTK masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kita kembali lagi. Jadi penundaan teman-teman, penundaan untuk PPG yang gelombang 2. Kalau ada teman-teman yang bertanya LPTK-nya mana saja, ya ini. Untuk yang gelombang 2 ini. Untuk yang gelombang 3 belum tahu. Tapi biasanya ada surat edarannya dari Kemendikbud. Sebelum tes ada surat edaran tentang LPTK mana yang dipilih untuk pelaksanaan program PPG Prajabatan. Ini banyak teman-teman, ada yang 68 kampus ya. Universitas. Saya termasuk di Semarang ini teman. Ini kampus saya. Universitas PGRI Semarang, luar biasa. Baik teman-teman. Jadi itu tadi pendaftaran ya. Alur pendaftaran ya. Kemudian setelah kita membayar 300.000 tadi, maka pembayarannya tadi akan kita mendapatkan nomor username teman-teman. Username dan juga password untuk masuk ke dalam aplikasi atau web ini tadi PPG-nya. Jadi kalau saya sudah lulus, saya coba untuk masuk teman-teman. Ini masuk, ini saya klik ya. Masuk ini. Nah, ini. Jadi masuk pendaftaran pendidikan profesi guru.
Teman-teman kalau sudah yang membayar tadi 300.000 akan mendapatkan kode registrasi dan juga password. Ya. Sekali lagi, kode registrasi dan juga password ini didapatkan apabila teman-teman sudah membayar 300.000 tadi, uang pendaftaran tadi. Ini saya akan masukkan. Ini teman-teman. Ya. Ini karena saya sudah lulus, ini adalah alur pemberkasan saya dulu teman-teman ya. Ada pendaftaran, pembayaran, melengkapi data, verifikasi. Ini teman-teman, pembayaran. Pembayaran ini adalah pembayaran untuk 300.000 tadi ya. 300.000 tadi, kemudian melengkapi data, verifikasi. Kirim data ini dikirim untuk verifikasi data pembayaran. Itu teman-teman. Jadi alur pendaftarannya seperti itu. Di sini teman-teman ya untuk pendaftaran, tapi untuk pengumuman atau apa bisa di berbagai Kemendikbud tadi. Baik teman-teman, kita lanjut. Apalagi? Oh ya, untuk PPG ini sendiri teman-teman. PPG ini, oh ada bukti, oh ya, bukti di WA-nya ya. Bukti WA pendaftaran. Saya kok kebetulan masih menyimpan teman-teman. Ini adalah bukti WA saya, masih screenshot. Ini ya teman-teman. Oh ya ini verifikasi data pendaftar. Jadi seperti ini teman-teman. Email aktif, password. Kemudian ya ini pada saat saya lolos teman-teman. Jadi ada tes yang namanya tes seleksi akademik ya, minat bakat panggilan jiwa. Ada tes itu dan juga tes seleksi administrasi ini. Ketika teman-teman sudah mengupload file-file berkas administrasi PPG Prajabatan, ketika sudah lolos ataupun tidak, nanti pengumumannya ada di sini teman-teman. Ada yang di link tadi ya, pendidikan profesi guru. Dia nanti keterangannya kalau ada lolos atau tidak. Jadwal tes, kemudian jadwal tes MBKPJ ini teman. Sahabat besar, MBK ini tes minat bakat tadi. Untuk spesifiknya tesnya tentang soal-soalnya nanti di video berikutnya teman-teman, sekaligus saya akan bahas tentang bagaimana caranya untuk setelah lolos apa saja. Untuk di part pertama ini cukup pengenalan saja teman-teman ya. Teman-teman pengenalan supaya yang belum tahu PPG Prajabatan itu menjadi tahu dulu ya. Nah, ini setelah lulus teman-teman dapat kabar ini. Kemudian setelah itu syaratnya teman-teman ya, syarat PPG Prajabatan ini sendiri banyak pertanyaan sekali di YouTube saya itu ya, Yoga Utama Channel yang kemarin. Pak, syaratnya bagaimana? Apakah PNS boleh mendaftar? Boleh. Tadi di awal teman-teman, boleh asalkan mendapatkan izin belajar selama 2 semester atau 1 tahun. Nah, teman-teman di sini saya akan memperlihatkan syarat-syaratnya. Ini syarat-syaratnya teman-teman ya. Ini dari Unimed teman-teman, Universitas Negeri Medan. Tapi saya sudah membacanya tadi memang sama seperti syarat yang dipersyaratkan kepada saya sewaktu di LPTK Universitas PGRI Semarang. Yang pertama teman-teman, lulusan S1 D4 dari program studi terakreditasi minimal B ya. Jadi syarat pertama ini mutlak. Kampus teman-teman waktu S1 ya, itu harus terakreditasi minimal B. Kalau C, Pak, apakah bisa ikut? Tidak bisa, teman-teman. Kemarin ada teman saya itu yang akreditasinya masih C. Ya, masih C. Mau mendaftar sudah tidak bisa. Di link pendaftarannya itu berwarna merah. Ya. Berwarna merah tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya karena kampusnya ternyata akreditasinya sewaktu dia lulus itu masih C. Ya, jadi kita harus ya bagaimana itu memang nasib teman-teman ya, karena kampus C sehingga dia tidak bisa
mengikuti program PPG Prajabatan. Kemudian syarat yang kedua ya, yang pertama jelas teman-teman harus B ya, minimal harus B. Kemudian lanjut syarat yang kedua memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK sekurang-kurangnya 3,0. Nah, ini juga teman-teman 3,0 minimal. Ini adalah persyaratan minimal dari program PPG Prajabatan. Kita harus mempunyai IPK minimal 3,00. Ya, 3,0. Saya kira sudah jelas. Apabila teman-teman IPK-nya masih di bawah 3, ya mau gimana lagi, mungkin bisa ikut yang daljab ya, bisa ikut yang daljab, tapi saingannya juga makin banyak karena yang daljab kan ada yang ASN, PNS, dan juga yang honorer. Kalau yang di Prajabatan kebanyakan yang baru lulus S1 dan juga guru honor. Kemudian nomor 3 ini teman-teman. Berusia setinggi-tingginya 34 tahun. Dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember. Ini seperti persyaratan CPNS teman-teman. Jadi setinggi-tingginya 34 tahun. Ya, 35 itu sudah nggak bisa ya. Kemarin 35 lebih 1 hari saja sudah nggak bisa. Jadi 34 terakhir 31 Desember. Sekarang ada pertanyaan kemarin ya di YouTube saya itu, di Yoga Channel. Apabila sudah menikah Pak, punya anak 1, punya anak 2, 3, 4, apakah boleh ikut? Boleh teman-teman. Jawabannya boleh, karena saya sendiri punya anak 1 perempuan, boleh. Tidak dipermasalahkan. Yang masalahnya adalah umur ini saja teman-teman. Jadi di umur ini 34 tahun ya, terhitung sampai dengan 31 Desember tahun pendaftaran itu saja. Kalau punya anak nggak masalah. Itu yang aturan itu digunakan untuk PPG Prajabatan yang subsidi teman-teman. Dia disubsidi oleh pemerintah sehingga dia tidak boleh menikah, ya tidak boleh menikah, tidak punya anak karena tanggung jawabnya itu terhadap subsidinya itu supaya tidak dicabut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau menikah boleh. Saya juga menikah punya anak, jadi boleh. Alhamdulillah. Kemudian syarat yang keempat, program studi S1 linear dengan bidang studi program PPG sesuai dengan surat Dirjen Bilmara Kemenristek Dikti tentang ya. Harus linear teman-teman ya program S1-nya. Kalau S1-nya PGSD, PPG-nya ya harus PGSD. Kalau S1-nya matematika, pendidikan matematika, PPG-nya pendidikan matematika. TIK, pendidikannya juga TIK. Seperti itu teman-teman ya. Harus linear ya, linearitas sangatlah penting baik di program PPG maupun P3K. Harus linear teman-teman ya. Baik, syarat yang nomor 5, calon peserta terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PD Dikti. Ya. PD Dikti. Teman-teman bisa cek ijazahnya itu di PD Dikti apakah sudah muncul, ya, muncul keterangan lulus atau belum. Kalau belum, ataupun ada salah-salah data, bisa dibetulkan menghubungi kampus yang teman-teman itu untuk melakukan pembenaran supaya tidak terkendala pada saat proses pendaftaran. Kemudian syarat yang keenam bebas nafsa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang di bahwa pada saat lapor diri. Syarat yang keenam ini ketika kita sudah lulus saja teman-teman, kita sudah lulus, pengumuman lulus baru kita buat bebas nafsa ya. Seperti CPNS juga, kita sudah lulus PPG, pengumuman lulus baru bebas nafsa. Bebas nafsa ini di rumah sakit daerah teman-teman, seperti rumah sakit umum daerah kabupaten atau kota masing-masing. Kalau puskesmas mungkin belum bisa, harus di rumah sakit ataupun di Polres ya. Polres juga boleh. Beberapa teman saya ada yang di Polres dibolehkan teman-teman, nggak apa-apa. Yang syarat ketujuh, sehat jasmani rohani ya, ini juga dari rumah sakit. Jadi sekalian saja bebas nafsanya dengan sehat jasmani itu kita buat di rumah sakit daerah pemerintah. Ini lebih nyaman ya, meskipun harganya kemarin kisaran
di bawah 500.000 pokoknya teman-teman. Memang harus modal memang PPG Prajabatan Mandiri. Kemudian syarat yang ke-8 berkelakuan baik. Ya, ini SKCK. Ya, ini juga di Polres, surat kepolisian. Keterangannya disesuaikan teman-teman untuk pendaftaran atau untuk pendaftaran program PPG Prajabatan Mandiri. Keterangan biasanya dari LPTK sudah dibuatkan grup. Ketika sudah lolos, kita akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, ya, grup WhatsApp di LPTK saya Ugris itu sudah ada pengumuman lengkap, sudah banyak teman, sudah bisa tanya-tanya. Kalau belum lolos ya belum bisa, karena dibuatkan grup berdasarkan nomor HP yang nanti kita kirim. 9. Membayar biaya seleksi sebesar 300.000 melalui virtual account, BNI atau BTN dan Bank Mandiri yang diperoleh pada saat proses pendaftaran online. Nah, ini yang di awal teman-teman ya. 300.000 itu di awal ketika kita buat akun tadi ya. Dapat username dan juga password. 300.000 membayar. Nah, oke, saya kira cukup di sini teman-teman dulu. Di next video saya akan membahas tentang rinci tentang perkuliahan PPG sendiri ya. Perkuliahan PPG Prajabatan Mandiri. Mungkin kalau ada teman-teman yang tanya, Pak, kapan PPG-nya? Oh ya, ada yang tanya kemarin, Pak, PPG untuk Mandiri, PPG Prajabatan Mandiri dibuka lagi kapan? Kemarin saya mendapatkan info dari dosen saya, teman-teman. Untuk tahun 2021 ini tidak ada ya. Saya tegaskan lagi, tahun 2021 tidak ada seleksi penerimaan PPG Prajabatan. Dikarenakan pemerintah lebih fokus pada seleksi penerimaan P3K dulu ya. Jadi P3K itu lebih difokuskan pemerintah pada tahun 2021. Informasinya PPG kembali akan dibuka, khususnya PPG Prajabatan itu di tahun 2022 teman-teman ya. Sangat banyak sekali informasinya, lowongannya dari pihak LPTK karena ada kuota-kuotanya teman-teman. Jadi masing-masing LPTK itu mempunyai kuota. PGSD berapa, guru kelas berapa, guru TIK, guru matematika, bahasa, nanti ada kuotanya semua. Jadi teman-teman harus semangat, terus update dan ikuti YouTube saya juga Utama Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang telah saya berikan informasi sedikit ini dapat membuka wawasan teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat bagi teman-teman yang honorer mau tes PP3K, semoga lulus ya. Jangan lupa belajar dan berdoa semoga lulus, kita sukses bersama. Amin. 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 Oke, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.